Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang action function di Olympus. Nah, untuk function yang pertama ada function drop. Nah, function ini berguna untuk mengdrop item berdasarkan item ID. Function ini memiliki dua parameter. Parameter pertama adalah item ID yang akan di drop, sedangkan parameter kedua adalah jumlah item yang ingin drop. Untuk parameter kedua ini opsional, bisa dipakai atau tidak. Nah, di sini ada contoh penggunaannya. Nah, di sini kalau kita menggunakan hanya satu parameter, kita memasukkan hanya satu parameter yang berupa item ID-nya. Sedangkan jika kita menggunakan dua parameter, maka yang akan dimasukkan ke parameternya yaitu item ID dan jumlah item yang akan di dropnya. Seperti itu. Nah, lanjut. Di sini ada contoh kodenya. Nah, di sini kita drop item ID 3004. Nah, 3004 ini item ID untuk fish tank. Lalu kita say drop fish tank. Nah, di sini kita drop lagi untuk mencoba function drop untuk dua parameter. Di sini item ID untuk fish tank 3004, lalu banyaknya fish tank yang akan di drop yaitu sebanyak 100. Oke, langsung saja kita contohkan. Oke, kita buat file baru dulu. Nah, di sini kita drop 3004, terus say drop fish tank. Lalu kita drop lagi. Ini sebanyak 10 ya. Tadi 100, kita say drop fish tank sebanyak 10. Kita kasih sleep di sini 3 detik. Sleep. Oops, di sini aja. Oke, seperti ini. Nah, sebelum kita coba, kita akan memberi botnya dulu. Ya, fish tank. Oke. Oke, kita paste, copy dulu scriptnya, lalu kita paste ke konsol, ke eksekutornya, lalu kita coba. Oke, di sini dia nggak ngedrop 10 ya, karena fish tanknya udah di drop semua. Jadi kita kasih lagi di sini. Kita collect dulu aja, kita ambil. Nah, di sini kita coba untuk yang dua parameter ya. Di sini kita komen dulu yang P, kita paste di sini. Nah, di sini kita coba. Nah, botnya akan drop fish tank sebanyak 10. Jadi kurang lebih seperti itu untuk penggunaan function drop. Oke, function selanjutnya itu ada function enter. Function ini berguna untuk memasuki door atau portal. Nah, di sini ada contoh kodenya. Bot berbicara, say bot memasuki door, lalu sleep selama 1 detik, berhenti selama 1 detik, lalu enter memasuki door. Oke, langsung saja kita contohkan.
sleep 1 detik, lalu masuk ke pintu. Nah, sebelum kita eksekusi functionnya, kita buat dulu untuk contohnya. Nah, kebetulan di sini saya nggak punya pintu, jadi saya beli dulu. Nah, di sini kita set ID, di sini kita 1, destination 2, lalu di sini 2, di sini. Oke, kurang lebih seperti ini contohnya untuk door-nya. Lalu kita copy scriptnya, lalu paste di sini. Oke, langsung saja kita execute. Nah, dia akan memasuki door. Lalu kita execute lagi. Nah, dia akan memasuki pintu. Jadi function enter ini untuk memasuki door ya. Nah, kenapa dia bisa pindah dari sini ke sini? Karena ini udah di set ID-nya ya. Destination-nya 2, lalu di sini ID-nya 2. Seperti itu. Nah, untuk function enter kurang lebih seperti itu cara penggunaannya. Oke, selanjutnya yaitu function where. Function ini berguna untuk memakai pakaian berdasarkan item ID. Nah, function ini memiliki satu parameter yaitu item ID di mana tipe datanya integer. Nah, item ID ini yang akan dipakai oleh bot. Nah, di sini ada contoh kodenya, yaitu kita buat variabel bernama pickaxe untuk menampung item ID dari pickaxe itu sendiri. Lalu kita say memakai pickaxe, lalu berhenti selama 2 detik, lalu botnya akan memakai pickaxe. Oke, langsung saja kita contohkan. Kita buat file baru di sini. Where di sini kita buat variabel pickaxe menampung item ID dari pickaxe, lalu kita say memakai pickaxe. Kita skip 1 detik, lalu kita where, kita masukkan item ID dari pickaxe ini yaitu 98. Oke, kita copy sini. Nah, untuk sebelum kita execute, nah di sini botnya tidak mempunyai pickaxe ya, jadi kita harus memberinya pickaxe terlebih dahulu. Kita beri pickaxe. Oops. Kita beri pickaxe. Oke, biar agar terlihat di sini. Oke, langsung saja kita execute. Nah, botnya akan memakai pickaxe. Apa yang terjadi jika botnya sudah memakai item ID yang sudah di set di sini? Nah, di sini kan kita set pickaxe, sedangkan bot kita sudah memakai pickaxe di sini. Apa yang terjadi jika kita execute lagi? Kita coba lagi execute. Botnya akan melepas pakaiannya. Jadi jika botnya belum memakai pakaian tersebut, dia akan memakai. Jika botnya sudah memakai pakaian tersebut pickaxe, maka botnya akan melepas pickaxe-nya. Seperti itu. Kita coba lagi. Nah, di sini dia akan memakai pickaxe, dan di sini posisi bot sudah memakai pickaxe. Kita execute lagi, maka dia akan melepas pickaxe-nya. Kurang lebih seperti itu untuk function where.
Nah, selanjutnya ada function place. Function ini berguna untuk meletakkan item, blok, atau item background sesuai dengan radius X dan radius Y. Nah, function ini memiliki 3 parameter, yaitu ada ID, radius X, dan radius Y. Nah, semua parameter ini bertipe data integer. Jadi untuk ID integer, radius X integer, lalu radius Y integer. Nah, di sini ada contoh kode place, yaitu kita membuat variabel fishtank untuk menampung item ID dari blok fishtank. Lalu di sini kita beri delay 2 detik, lalu kita taruh blok fishtank di koordinat 0,-1. Nah, di sini 0,-1 itu berarti di atasnya bot. Lalu kita sleep sebanyak 2 detik, lalu kita save menaruh blok fishtank di atas. Nah, langsung saja kita contohkan. 0,-1, lalu kita sleep sebanyak 1 detik, kita stay, naruh fishtank di atas. Oke, seperti ini. Kita copy scriptnya, lalu kita paste di sini. Oke, langsung saja kita execute di sini. Nah, fishtank sudah ditaruh di atas botnya. Oke, coba kita cek lagi. Nah, di sini fishtank telah ditaruh di atas dari botnya. Kurang lebih seperti itu untuk function place. Nah, selanjutnya itu function range ya. Function ini berguna untuk menggunakan range pada tile tertentu berdasarkan radius. Nah, range ini sama seperti di Growtopia asli ya, yaitu untuk mendapatkan keterangan lebih terhadap item yang bisa didapatkan keterangannya. Contohnya door, atau mungkin entrance, atau mungkin portal juga bisa. Lalu function ini biasanya juga digunakan untuk mendapatkan send paket pada item yang di range. Jadi saat item tersebut di range, akan muncul send paket tambahan untuk melanjutkan pengiriman send paket. Nah, function ini memiliki 2 parameter, yaitu radius X dan radius Y. Dan parameter keduanya bertipe data integer. Nah, di sini ada contoh penggunaan range ya, function range. Di sini ada say menggunakan range pada 0,0, yang artinya dia akan menggunakan range pada posisi bot itu berdiri. Lalu di sini range 0,0. Oke, langsung saja kita contohkan. Di sini kita say 0,0, kita sleep di sini 1 detik. Lalu kita orange 0,0. Oke, di sini kita pindahin botnya dulu ke door. Kita copy scriptnya, lalu paste di sini. Nah, kita execute. Nah, ini nggak akan terjadi apa-apa ya. Untuk mendapatkan informasi setelah item itu di range, kita harus menggunakan add hook. Dan hook ini akan dibahas di materi terpisah. Jadi, nah untuk contoh range itu sendiri seperti ini. Kalau kita range, nah akan muncul tab seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu untuk contoh
range ya. Ini contohnya untuk nge-range dari door. Kurang lebih seperti itu untuk function range ya. Jadi dia untuk range berdasarkan radius bot. Jadi kita kalau misal kita ingin range door yang ini, kita set 0,0 karena door ini berdiri di atas bot itu sendiri. Jika kita di bawah sini, kita ingin range door yang di bawah ini, maka tinggal ditambahin 2 di sini. Jadi posisi bot 0, ini 1, ini 2. Kurang lebih seperti itu untuk function range. Nah, selanjutnya yaitu function it. Nah, function ini berguna untuk memakan consumable item berdasarkan item ID-nya. Jadi, it ini berfungsi untuk memakan item atau menggunakan item yang bertipe bertipe consumable. Nah, function ini memiliki parameter yaitu item ID dan bertipe data integer. Nah, di sini ada contoh kodenya. Kita membuat variabel x dengan item ID-nya 874. Ini item ID untuk x ya. Lalu di sini kita say memakan telur sebanyak 5 kali, lalu kita sleep sebanyak 1 detik. Nah, di sini kita membuat for loop ya, dimana kita akan memakan telur atau menggunakan telur ini sebanyak 5 kali. Seperti itu. Oke, langsung saja kita contohkan. Saya contohkan. Di sini ada it. Nah, di sini kita bikin variabel x tadi 874, lalu kita say memakan telur sebanyak 5 kali. Oke, kita sleep 1 detik aja. Lalu kita buat for loopnya di sini 1, 5, incrementnya 1, do. Nah, di sini kita it 874. Di sini kita pakai x, lalu kita sleep 1 detik. Nah, seperti. Oke, langsung saja saya contohkan, cuman di sini kita botnya belum mempunyai telurnya, jadi saya kasih dulu telurnya. Saya kasih, botnya udah memegang telur. Lalu di sini kita copy scriptnya. Oke, kita execute. Oh, sorry. Jadi telur ini dia melempar telur ya, bukan memakannya. Jadi dia melempar telur pada dirinya sendiri. Oke, di sini kita contohkan dengan item yang dapat digunakan lagi, yaitu berry crepes ya. Kebetulan saya mempunyai berry crepes di sini. Lalu kita kasih misalnya 10 aja. Nah, di sini sudah muncul ya berry-nya. Kita buat item ID-nya bisa dicek di inventory, di tab inventory. Di sini item ID-nya yaitu 1596. Jadi kita makan berry aja sini. Ini kita copy, kita paste di sini, lalu kita execute. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk function it ini. Jadi dia berfungsi untuk menggunakan item consumable ya. Kurang lebih seperti itu.